Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, pemirsa Upik Reza TV? Tentunya jumpa kembali dengan saya dalam sebuah acara yang sangat spesial, Upik Sahabat Kamu. Kita akan mempelajari segala sesuatu dari kehidupan seseorang, hitam putih kehidupan, susah senang, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil. Zuhudil hikmah tolok kana horoja min duburi dajaja, ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Kali ini saya bersama dengan sosok yang sangat luar biasa. Jujur saya ketemu dengan beliau ini sudah cukup lama, tetapi ada banyak perubahan-perubahan dalam berkehidupan, termasuk tentang pilihan-pilihan beliau. Kali ini saya akan bercerita panjang dengan sosok yang menginspirasi, tidak hanya di Sumatera Selatan tapi juga nasional, seorang ibu yang bijaksana, ibu dari semua orang yang membutuhkan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bunda Raya, apa kegiatannya sekarang? Masih ngencot kue? tetap ya? itu karena bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Iya, Jadi kerja itu ibadah ya, Bunda? ibadah, apalagi bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Itu dia tujuannya salah satunya. Bun, ngomong-ngomong tentang true story ya. Jadi kenal dengan Bunda itu kalau tidak salah sih sekitar tahun 2015 ya. Iya. Saat itu Bunda masih mau syukuran ya waktu itu. Di salah satu, enggak apa kita sebut di sini Bunda ya. Itu apa? Jadi waktu itu ya teman-teman ya. Jadi Bunda tuh japri saya undang untuk minta doa untuk syukuran. Iya. Nah, syukuran itu enggak di mana? Di salah satu rusun yang ada di Palembang. Ya. Dan sekarang beliau sudah punya outlet di mana-mana, Masya Allah. Tahun 2015 itu Bunda ya. Ya, Kok progresnya cepat banget sih dari rusun tiba-tiba akhirnya ini, gimana tuh perjalanannya? Allah. Boleh cerita sedikit? Allah dulu. Allah dulu Iya. ya. Jadi kalau bukan dari kehendak Allah, bukan izin Allah, tidak mungkin ini terjadi sampai kita bisa duduk sekarang. Sekarang ya. Iya. Jadi Masya karena Allah. memang Allah itu tahu bagaimana dan kapan untuk kita naik, ya itu tadi. Maka kita harus sabar dan ikhlas tadi. Allah tahu kapan kita naik, Iya. kapan kita harus turun. Iya. Dan turunnya pun itu ada sebuah rencana Allah yang pastinya Bunda. Ada, itu akan Masya membentuk Allah. karakter kita untuk lebih kuat lagi. Masya Allah. Dan saya masih ingat bagaimana Bunda menangis pada waktu itu, bercerita bagaimana perjalanan membangun brand pada waktu itu ya Bun ya. Dan sangat luar biasa sekalinya saat itu ada sebuah lomba tingkat nasional yang akhirnya membuat beliau juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Tahun berapa sih Bun lombanya itu? 2017. Tapi viral Mak Jola itu sebelum itu ya? Setelah itu. Setelah itu. Tapi Bunda menemukannya sebelum itu? Sudah, iya, karena memang di situ sebelum lomba itu gimana caranya mikirnya kue yang belum pernah ada di dunia ini harus kita ikut lomba, tapi tetap tidak apa istilahnya membuang sama sekali ciri khas dari kue Palembang. tersebut dan kota Palembang. Yang dipilih pada waktu itu adalah kue Mak Jola. Itu Mak Jola itu apa tuh? Mak Subak Kojo Lapis. Di dalam satu loyang. Ya, jadi Bunda ini menemukan sebuah penemuan lah ya, boleh dibilang. Dan sekarang ini hampir ditiru oleh semua pengrajin kue. Seneng dong. Seneng. Bukannya ngerasa misalnya, nah Kak Mano ya. Oh iya. Kan ibaratnya Mak Jola tuh khasnya sama Bunda Raya. Iya. Nah tiba-tiba sekarang mau ke toko kue ini ada Mak Jola, ini ada Mak Jola. Bunda ngerasanya gimana? Berarti amal jariah kita ikut terus dimanapun yang dibeli, kapanpun orang beli kue di tempat manapun, amal kita ada di situ. Artinya secara tidak langsung selam mudunioniado, Mak Jola ado, ngalir. Oh, amal jariah. Karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Tertakar dan tak akan tertukar ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasul itu ngomong bahwasanya kata Rasulullah salah satu yang bisa nolong ketika kita sudah meninggal itu adalah au ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu buat kue Mak Jola ini insyaallah. Masya Allah. Dari Ratu Kue pindah ke panggung politik. Tapi nanti saya pengen ngorek-ngorek lagi. Minum dulu. Boleh. Masya Allah. Bun, ngomong-ngomong soal kue Mak Jola, kemudian Bunda juga setelah Mak Jola itu ada lagi kreasi yang lain Bunda? Banyak, jadi ada Mas Bro, Mak Suba Brownies, itu ada pempek klepon, ada pindang tewan, dan ini Bunda baru menang, masih anyar ya ini. Apa tuh? Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Sonora ke-50 tahun, dapat watch. Dapat award lagi? Iya. Masya Allah. 5 besar seluruh Indonesia. Nasional lagi. Dari 200 peserta UMKM yang terbaik di Indonesia, dan alhamdulillah kita mendapat 5 besar. Oke. Se-Indonesia untuk kue corona. Kue corona. Ya.
Tapi tidak dibawa kuenya ya? Tidak, karena kaget dikirim. Itu singkatan dari kue kojo, rokas, sama nanas. Oh, kojo, rokas, dan nanas. Dalam satu kue lagi? Iya. 3 kue dalam satu kue. Dan sekalian kita untuk mengenang. Pernah terjadi kita ketakutan menghadapi pandemi itu. Ada story-nya? Ada story, itu di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Itu Bunda buat. Sebelum kita ke yang tadi santai aja dulu ya. Siap. Jadi Bun, saya tuh pernah lihat wawancara Bunda loh di salah satu televisi nasional, bahwa Bunda itu kenapa dia jadi pengrajin kue, gara-gara masa kecil beliau ngidamin kue itu saking susahnya Bunda, cuman pacak ngintip, gak pacak makannya gitu. Nanti mana ceritanya Bunda? Ya, kita contoh kecil lah, kue 8 jam. Karena kenapa kue 8 jam itu memang punya rakyat menengah ke atas lah, punya kepala desa, misalkan punya camat pada zaman dulu. Ingat betul, nanyalah dengan wong tua. Kenapa kita tidak pernah punya kue sama dengan uang lain? Selalu dibikin bolu yang pakai dikasih air banyu. Nah, biar ngapa? Biar banyak, karena anaknya banyak, medok ya. Jadi karena memang kepingin makan 8 jam pada saat itu, jadi ngikutlah wong tua ke rumah kepala desa. Jadi orang tua tadi bukan langsung makan, tapi juga harus cuci piring dulu, harus bantu-bantu dulu. Nah, di situ terpikirkan, kalau besar tidak menutup kemungkinan asal giat, kenapa tidak aku jadi seorang pengusaha kue agar bisa berbagi dengan siapapun. Itu jadi sampai sekarang masih dijalankan amanat dari awal ngomong, karena itu adalah janji, kapanpun siapapun yang butuh kita akan kasih cuma-cuma. Masya Allah, jadi siapapun yang ini butuh dikasih cuma, dan termasuk begitu banyak orang yang sudah mencicipin kue Bunda ini loh, dan saya tuh sampai kaget. Brandingnya luar biasa Bunda ya. Jadi kalau lihat Instagram Bunda Raya, saya bilang di mana ini gerainya? Sampai Pak Salahuddin Uno datang ke gerai, kemudian juga salah satu menteri datang lagi. Dia bilang di mana? Ternyata itu masuk ke dalam ya Bunda ya. Iya, lah mereka. Heran loh, gimana itu Bun? Magnet narik orang itu gimana nih? Jangan-jangan Bunda ada ini nih. Allah lagi. Beneran? Ada ini enggak? Enggak, benar, serius. Jadi gimana itu caranya, Bu? Ya, memang seperti contoh yang wakil MPR, Pak Fadil Muhammad. Jadi ceritanya istrinya orang Palembang. Sahab. Jadi marga Sahab ya? Sahab, Bu Hana. Dia udah keliling Sumsel termasuk kota Palembang, dan benar-benar nggak ada yang masuk kriteria dia untuk kue 8 jam. Terlalu manis, terlalu lembek. Nah, dia lihat di YouTube, dia ketik itu kalau kue Palembang keluarnya Bunda Raya. Makanya dipesankan ke teman-teman kalau bikin misalkan caption atau apa, jangan lupa perbanyaklah hashtag. Karena hashtag itu penting. Apapun yang diketik itu akan keluar. Jadi kalau cari Bunda Raya keluar, cari kue Palembang keluar, oleh-oleh keluar, itu Bunda Raya pasti yang keluar duluan. Emak-emak ini gaul ya. Kita aja nggak ngerti ya. Nah, itu yang pentingnya. Nah, jadi Bu Hana akhirnya meminta bantuan teman, bisa nggak ngantar ke tempat Bunda Raya, karena akan pembuktian. Jadi dia datang langsung? Langsung, dan dia ngikut masak. Jadi ini yang resep Bunda hari-hari, ini Bu, begini caranya, si Ibu langsung bisa masak. Dan akhirnya dia mencicipi, langsung borong 10 loyang. Masya Allah, harga per loyangnya itu luar biasa. Oke, teman-teman, saya akan ngobrol banyak lagi dengan beliau. Tapi sebelum kita masuk ke segmen kedua ini akan lebih dalam lagi saya korek beliau, karena seorang ratu kue pindah ke panggung politik. Nah, sebelum ke sana, saya pengen ada quote dulu dari Bunda Raya. Bagaimana sih menikmati proses berkehidupan ini biar teman-teman yang lagi berproses ini bisa menjalani dengan ikhlas? Ya, kita harus fokus. Jadi kalau fokus, kita pasti akan tertuju. Karena sebuah kehidupan akan tertuju apa ending akhirnya. Jadi jangan pernah marah dengan masalah, karena masalah adalah sumber kekuatan kita. Masya Allah, jangan pernah marah dengan masalah, karena masalah sumber kekuatan kita. Tetap bersama kami di channel YouTube Ufik Reza TV, karena kita akan kembali dengan Ratu Kue pindah ke panggung politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.